cabut jabatan rektor, cabul. Semua orang biar tahu Pancasila tidak baik-baik saja. Mahasiswa Universitas Pancasila. Pertama, pemecatan tidak hormat dari Rektor Universitas Pancasila serta penghapusan hak secara keseluruhan atau umum. Kedua, pengangkatan rektor baru dengan visi misi yang melibatkan civitas akademika. Ketiga, mengembalikan posisi hak korban dalam Universitas Pancasila baik pekerjaan, jabatan, serta nama baiknya. Yang terakhir, pers rilis Universitas Pancasila dan Satgas PPKS tentang sanksi yang diberikan kepada rektor. Itu yang pertama, beliau masih dalam proses penyelidikan, belum ketahuan salah apa enggak. Tapi walaupun beliau masih dalam tahap penyelidikan, beliau ini udah mempermalukan nama institusi. Dan kalau menurut dalam aturannya, ketika itu merugikan suatu institusi, beliau itu udah harus dikeluarkan secara tidak terhormat karena mempermalukan nama institusi. Betul nggak kawan-kawan? Copot! Ya, beliau itu PNS, bukan pegawai tetap yayasan, tapi sini ya. Ini. Jadi Pak Editut itu PNS yang dipekerjakan di UP, bukan pegawai yayasan. Kita nggak bisa memecat, paling bisa mengembalikan ke Dikti. Itu. Terus yang kedua tadi apa? Rektor baru ini sudah akan berakhir masa pendaftaran tanggal 1, sudah ada 8 orang calon rektor, yang 4 bintang 3, bintang 2. Yang terakhir daftar kemarin bintang 3 Kopassus. 8 orang dari eksternal semua. Tidak ada calon yang belum ada calon yang dari dalam. Kita tunggu sampai tanggal 1 hari Jumat. Setelah itu kita proses, mungkin setelah Lebaran ada rektor yang baru definitif untuk 4 tahun ke depan. Karena prosesnya kan 3 bulan. 3 bulan dari bulan Februari sampai itu. Jadi tunggu aja itu. Akan ada rektor baru. Sementara menjelang rektor baru, Bu Widi sebagai Baris Tasut merangkap sebagai PLT. Dengan pengembalian nama baik sama hak korban. Jadi nanti kita bicara dengan pengacaranya, kalau memang beliau mau kembali ke sini, Mbak Ica, itu kita tim. Untuk pengembalian nama baiknya, Kak? Nanti kita bikin press release bisa. Tapi kita tunggu proses di polisi dulu ya. Ini dalam penyidikan. Bisa juga yang terlapor itu salah atau benar. Kita belum bisa memastikan karena kewenangan polisi. Tapi kita dari yayasan sendiri ke korban apa sih yang udah dikasih? Karena selama ini kan lembaga hukum pun kuasa hukum dari ETH aja dari kampus, tapi dari universitas secara langsung aja dari korban nggak ada. Kemarin dia tidak pernah ketemu di yayasan, langsung ke lawyernya. Mungkin gini Pak, kalau memang penonaktifan ini nanti ingkrah bentuknya, berarti kan dalam artian dalam menyelesaikan proses hukum ini dia sudah tidak sebagai rektor lagi kan? Iya. Berarti tidak melibatkan lagi LKBH dari sisi universitas, baik itu di fakultas maupun universitas. Tapi beliau masih sebagai dosen fakultas hukum. Tetap menjadi dosen, tapi sudah kehilangan haknya berarti kan sebagai fasilitas. Teman-teman, biar dijelaskan. Kalau memang penonaktifan ini keputusannya ingkrah, maka semua status, hak, bahkan privilege yang didapatkan oleh Prof inisial ETH dihilangkan. Berarti dalam prosesnya dia tidak dapat privilege yang lebih dari Universitas Pancasila. Begitu teman-teman penjelasannya tadi. Kalau misalnya ada korban yang lain gimana nantinya kalau misalnya dia masih menjabat sebagai dosen? Kalau dosen kan itu nanti di sini lain sebagai rektor. Iya. Saya ingin berbicara. Karena kalau pokoknya kita tunggu polisi, beliau bersalah apa enggak. Kalau bersalah kita proses sesuai aturan yang ada. Dan kalau tidak bersalah kita pulihkan, termasuk korban. Gitu. Oke. Berarti dalam substansi dia sudah kehilangan status fasilitas. Hak bakal apapun itu ya, privilege dari universitas ya. Dari kita juga dapat kepastian. Semua hilang ya. Oke. Dan untuk menandatangani kan tadi belum. Nanti saya harap kita dapat untuk soft copy-nya yang sudah ditandatangani. Ya. Oke. Seperti itu. Nanti saya kasih Pak Burito nanti. Dari teman-teman ada lagi teman-teman. Visi misi rektor dong melibatkan sivitas akademika. Permintaan
dari kita, bukan mungkin lagi sih. Ini adalah barunya melibatkan mahasiswa dalam visi misinya Pak, sehingga kami melihat gambaran pemikiran dari rektor yang baru begitu. karena untuk pengembalian kepercayaan kami mahasiswa di Universitas Pancasila kepada pemimpin kedepannya, agar hal-hal kayak gini yang sudah menghilangkan rasa kepercayaan kami bisa dikembalikan lagi dengan adanya visi misi di depan Civitas Akademika, mau itu mahasiswa, ketenaga pendidikan, dosen, apapun yang masuk dalam skup Civitas Akademika di Universitas Pancasila. Setuju teman-teman? Setuju! Ini kan UP udah unggul kan, jadi kita harus menjaga seperti itu, unggul. Dan nanti visi misi calon rektor kan kita publikasi. Jadi Anda bisa memberi masukan. Tapi kita ikut serta nanti pengennya semua, Pak. Boleh nanti sebagai Pemantau. boleh. Saya mau izin bertanya, jika nanti ketika penyelidikan berlangsung, tapi ternyata ada nama korban yang lainnya, itikat baik dari rektorat seperti apa? Ya kita serahkan polisi aja. Kan karena ini udah kehilangan nama. Kan sudah nggak ada itu, kan sudah nggak ada haknya. Urusan pribadi jadinya. Kawanku, di mana kawanku? Datang kemari untuk perubahan. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Satu langkah kemenangan maju. Apa jaminannya? Pak Gu berangkat, ini gua sama Mas Rangga gua Tenang aja. teman-teman tadi sudah dikirim sana. Iya Pak, udah nggak usah pakai emosi. Coba Bapak yang kasih, coba Bapak yang kasih. Mana? Coba. Gini teman-teman. Tes. Ya gini teman-teman. Gini teman-teman. Pak Guritno sudah berangkat ke yayasan ke Selipi tadi naik motor. Saya yang wakilin tadi bareng dengan Pak Gu. Jadi mohon ditunggu. Kenapa baru berangkat tadi? Dari tadi. Kenapa? Tadi. Masalah sopan. Kita kesel di sini.
matiin. Matiin. Apa? Coba deskripsikan aksi damai. Ya udah. Bisa nggak? Ini juga damai. Sekarang lagi damai loh. Kalau biasa-biasa nyampe dari tadi. Kalau nggak kayak gini nggak ada apa-apa, nggak bakal didengerin. Bapak, coba Bapak kasih tahu contoh aksi damai itu gimana? Ini Kalau nggak kayak gini gimana? Bapak sampai kapan? Bang, coba ngomong. Kita Gimana? dikasih kepastian sampai kapan? Ngotot lah. Ngomong. Kan yang berangkat Pagu. Ya udah kan jamnya. Pagu kan lagi berangkat naik motor sendiri. Tadi kan mau naik mobil, kita antisipasi biar nggak macet, biar cepet. Kalian nunggu, gua tahu. Taman gua. Nah, kalau kita misalnya dibiarin menunggu, apakah kita boleh menunggu di dalam? Gimana kawan-kawan? Mau nggak menunggu di dalam? Gua mau nunggu di dalam, sekarang udah kayak gini tuh, lihat. Ya karena dihalangin lah, Bang. Gua di sini udah tadi. Udah, kenapa bro? Kenapa bro? Enggak bang, gak usah. Enggak, ya udah. Kalau biasa aja. Bang, udah jawabannya udah bang. Biasa aja. Mau dijelasin, gua jelasin tapi kayak gini sih. Pijan saya pegang. Dia mundur dulu. Ayo Pak. Pijan saya pegang. Ya, mundur dulu. Nanti mundur dulu. Dari sini. Oke, ini ya. Pijan. Teman-teman, udah teman-teman. Dari sini dari sini. Dari sini Mas. Itu kan proses tanda tangan. Kan sudah dipenuhi. Kalau belum bisa. Jangan ada yang masuk. Jangan ada yang masuk. Kayak nggak cocok aja seorang rektor kan pemimpin di suatu universitas. Nah, seorang pemimpin yang melakukan tindakan pelecehan seksual itu kayak gimana ya? Dia kan seorang pimpinan, masa dia sebagai contoh untuk kita semua. Kenapa dia harus melakukan tindakan pelecehan seksual? Yang dimana itu kan masa nama kita juga jelek deh kalau misalnya punya rektor yang jelek namanya gitu. Kalau dari kita sih minta buat diturunin. Ya diturunin aja karena kan dia yang melakukan pelecehan seksual itu, tapi kenapa dia melakukan itu nggak adil aja gitu. Kita harus tindak lanjuti sampai tuntas. Pengennya tuh kayak di UI ada Hope Health ataupun ada yang lain networkingnya sama Satgas PPKS itu yang aktif banget. Ini Satgas PPKS ini sejauh ini udah turun belum soal kasus ini? Sejauh ini belum turun. Belum turun. Itu kenapa? Udah ditanya atau? Udah ditanyakan dan responnya itu karena tidak ada laporan masuk ke beliau. Itu apakah karena mereka dilantik oleh? Oh kalau itu saya nggak tahu ya. Itu urusan dapur mereka. Kan terduga pelaku sudah masuk ke ranah polisian ya. Iya. Nah, yang mahasiswa tahu tuh sejauh ini prosesnya sudah sampai mana? Prosesnya itu sudah udah sampai di pihak pemanggilan saksi-saksi. Terus udah sampai ke pemanggilan dia tergugahnya, tapi dianya kemarin nggak bisa hadir. Ini Bapak Ibu, kenapa hari ini macet? Karena rektor kami cabul. Rektor cabul. Sampai sekarang belum ada pemberhentian dia. Aduh. Tutup aja biar sampai tahu, sampai macet kemana-mana, biar tahu kita ngapain di sini. Saya konfirmasi dulu. Tutup aja, tutup. Nggak ada. Coba. Yang mana udah tutup belum? Enggak, itu tutup. Terus ini tutup. Ayo lo, bego kan lo.
Semua orang biar tahu Pancasila tidak baik-baik saja.